Alhamdulillah. Adik-adik, senang sekali Kak Komang jumpa sama adik-adik. Kali ini Kak Komang ingin bercerita, mendongeng tentang kolam yang tenang. Di sebuah tempat di tengah hutan adalah satu kubangan kolam yang lebar, luas, dan di situ airnya banyak, tumbuh teratai, tumbuh rumput, tumbuh apa saja, dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang, dan di situ hidup berbagai macam makhluk. Khususnya di dalam air kolam itu ada ikan-ikan yang siap untuk ditangkap oleh siapapun juga. Ikan-ikan itu hidup di situ, tentram, tenang di situ. Mari adik-adik, kita lihat ada apa saja di kolam itu. Di sebuah sisi, di ujung kolam sana, di atas batu, ada seorang anak nelayan yang dengan tenang dan sabar dia mencari ikan dengan memancing. Pada saat itu terlihat bahwa dia belum mendapatkan banyak ikan, tetapi dia hanya duduk diam dan sabar. Terlihat di sampingnya hanya mendapat satu ikan. Baik, itu satu nelayan yang ada di sisi ujung sebelah sana, di ujung kolam sana. Sedangkan agak ke sini ada seseorang yang datang dan dia marah-marah, bersungut-sungut. Kenapa? Ketika dia lemparkan pancing, tali pancingnya nyangkut kepada teratai, pada tangkai-tangkai teratai, sehingga dia menarik. Ini ada apa ini? Pancingku nyangkut. Dia tarik dengan kasar tali pancingnya sehingga merobek teratainya. Dia pasang lagi umpannya, dia lempar lagi, nyangkut ke semak-semak. Dia marah-marah kepada semak-semak. Sehingga apa? Sehingga dia kurang sabar. Dia marah, dia tarik sekuat tenaganya benangnya. Hingga benangnya terputus dan dia tidak menerima keadaannya. Dia akhirnya pergi. Aku tidak suka di sini, teratainya semua mengganggu, tanaman-tanamannya semua mengganggu. Dia pergi dengan pancing yang putus, dengan marah dipatah alat pancorannya, dan dia pergi tidak mendapatkan apa-apa. Tidak seberapa lama hadir orang yang memancing, sama mencari ikan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia lempar alat pancingnya, tetapi dia tidak mendapatkan ikan. Ikan di dalam kolam itu mendekati pancingnya. Mereka hanya melewati umpannya. Hei ikan, kenapa kau tidak memakan umpanku? Dasar ikan yang tidak tahu diuntung. Dia berprasangka yang dimarahi ikannya. Dia tidak mau mengerti umpan apa yang dia pakai. Apakah ikan itu suka atau tidak? Akhirnya dia pun marah-marah. Dasar ikan-ikan di sini tidak tahu diuntung. Aku sudah membawakan umpan roti ini, tetapi tidak ada yang mau. Dasar, aku tidak suka tempat ini. Ikannya tidak mau mendekati umpanku. Dia marah, dilempar batu ikannya. Ya, ikannya tambah ketakutan, tambah tidak mendekati umpan dia. Dan dia pergi tidak mendapatkan apa-apa.
Beberapa saat kemudian hadir 3 orang. Mereka membawa pancing siap untuk memancing ikan. Bahkan umpan mereka sepertinya mereka sudah benar-benar siap. Umpannya pasti disukai oleh ikan. Tetapi dia melihat saja. Hei kawan, aku lihat di sini ikannya kecil-kecil. Aku sih mendengar ikannya sih besar-besar. Tapi kalau aku rasa tidak banyak di sini ikannya. Kalau begitu, ngapain kita di kolam ini? Kita kan mending cari sungai yang di sana pasti banyak ikannya. Eh. 3 orang ini belum berusaha sudah menyalahkan keadaan. Dia sudah tidak terima pada keadaan, bahkan menyangka-nyangka keadaannya tidak seperti yang mereka harapkan. Padahal mereka tidak tahu ada apa di kolam ini. Apa yang disediakan kolam ini. Mereka hanya berprasangka di sini ikannya kecil-kecil, di sini ikannya tidak enak. Aku mau cari di tempat lain. Sehingga mereka yang hadir 3 orang ini di kolam ini pergi tanpa membawa apa-apa. Hadir lagi 1 orang yang hendak mencuci tangannya karena tangannya sudah kotor dalam perjalanannya. Tetapi ketika itu dia melihat kolam ini. Aku cuma membutuhkan air untuk membersihkan tanganku yang kotor karena aku sudah melakukan pekerjaan yang penuh dengan debu. Baiklah, aku akan ke kolam ini. Pasti airnya bisa untuk merontokkan minyak-minyak dan air kotoran yang ada di tanganku. Tetapi ketika dia sampai di pinggir kolam, dia melihat di kolam itu ada orang yang sedang membersihkan kakinya. Ada orang yang sedang membersihkan sapi, memandikan sapi di situ. Sehingga dia sudah berpersepsi, dia sudah menganggap air di kolam ini kotor. Padahal yang mandikan sapi di sana, yang mencuci kaki di sana, yang membuang sampah atau apapun itu di sebelah sana. Langsung dia anggap semua air di kolam ini kotor. Sehingga dia pun akhirnya pergi tanpa, aku nggak mau menyentuh kolam ini, airnya semuanya kotor. Dia pun pergi, tidak bisa mendapatkan sesuatu manfaat di hutan ini. Dan yang terakhir lebih parah lagi. Hadir 2 musafir yang datang, satunya sangat amat kehausan, tetapi satunya memang haus tetapi melihat kolam itu. Dia melihat kolam itu ada orang yang memandikan sapi, ada yang memancing, ada yang memasukkan kaki mereka di dalam kolam itu. Dan dia langsung mengatakan kepada temannya, "Hai teman, jangan ambil minum di sini." "Tapi aku kehausan tahu." "Tidak, jangan di sini, kolam ini kotor airnya." "Aku tidak mau tahu, aku sudah 20 km sampai 30 km berjalan kaki dan sekarang aku kehausan. Aku mau minum, ini aku sudah membawa alat untuk mengambil air minum." Jangan, ini airnya kotor. Nanti penuh kotoran, kamu penuh dengan penyakit." "Aku tidak mau tahu, yang penting aku saat ini kehausan." "Jangan, kamu tidak percaya sama aku." Aku tidak mau tahu, yang penting air yang bisa masuk di kerongkonganku." "Kamu nggak percaya sama aku ya? Rasakan ini." "Iya." "Kamu menghalangi aku mencari air. Rasakan ini." Akhirnya mereka berkelahi. Padahal mereka belum sampai di pinggir kolam, mereka sudah berkelahi. Yang satunya berhasut karena sudah menganggap air itu kotor di dalam kolam itu, sehingga menghalang-halangi orang lain untuk mencari kemanfaatan di kolam itu. Yang satunya sudah kehausan dan tidak sabar untuk mengambil air, tapi dia tidak mau dihalangi. Mereka akhirnya berkelahi dan tempat yang mereka bawa untuk mengambil air minum rusak dan mereka sama-sama
tidak mendapatkan apa-apa kemanfaatan. Mereka akhirnya pergi, mereka bermusuhan dan pergi menjauh dari kolam itu. Sedih rasanya ketika kita melihat mereka semua yang hadir di kolam itu tidak mendapatkan manfaat karena semuanya tidak menyukainya. Mari kita kembali kepada nelayan atau anak yang dengan tenang, yang pada saat itu dengan sabar dia duduk diam dan berzikir kepada Allah agar supaya waktunya tidak sia-sia. Dia ternyata kesabarannya membuahkan hasil. Di tempat dia mendapatkan ikan, ternyata sudah ada 10-20 ekor ikan yang tertangkap oleh pancingnya dan rasa sabar tenangnya. Adik-adik, kita diberikan oleh Allah anugerah di dalam setiap diri kita ada satu daging atau gumpalan darah. Yang itu kalau gumpalan darah itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Kalau gumpalan darah itu buruk, maka semuanya buruk. Teman-teman, hati adalah rizki dari Allah yang memiliki sistem kerja yang kita tidak bisa talar. Kita tidak bisa pikirkan karena di dalam hati segalanya itu ada sifat-sifat dan segala sesuatu yang ada di dalam Allah sudah berikan di dalam hati kita. Siapa orang yang tidak rugi? Adalah dia yang hatinya tenang seperti kolam itu. Walaupun datang berbagai macam ujian, ada orang yang kurang sabar, pancingnya tersangkut teratai, atau marah-marah kurang sabar. Ada yang sudah berprasangka, ada yang sudah menyalahkan keadaan, ada yang datang kurang bersyukur, ada yang hasad atau ghibah. Di dalamnya hati yang sabar dan tenang atau kolam yang tenang, insya Allah akan bisa melewati ujian-ujian itu semua. Hati yang tenang atau kolam yang tenang masih tetap akan menyediakan air bagi siapapun yang hadir di situ. Bahkan tidak cuma air, tetapi masih banyak bisa memberikan kemanfaatan. Bisa makanan, mungkin kangkung, tumbuhan yang bisa dipakai untuk sayur di situ, ataupun ikan-ikan yang ada di situ yang bisa dimakan, ataupun banyak kemanfaatan yang lain di kolam itu yang bisa kita ambil. Tetapi hal itu bisa hilang hanya karena kekotoran hati kita. Rasa marah, berprasangka, menyalahkan keadaan, kurang bersyukur, dan hasud, bahkan hasad, iri, dengki, dan sebagainya yang selalu mengontori hati kita itu tidak akan bisa menipu hati yang tenang atau kolam yang tenang. Kolam itu atas seizin Allah, apabila hati itu selalu bermuhasabah diri, melihat kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita akan tahu bahwa sebenar-benarnya la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan upaya, hanya seizin, karena izin Allah kita bisa melewati segala sesuatu dengan sabar. Banyak-banyaklah beristighfar adik-adik, dan Allah akan mendatangkan ridhonya, Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Yang jelas, anak sabar hidupnya tenang dan tentram, seperti hanya kolam yang tenang masih terus menyediakan air, menyediakan segala sesuatu
untuk bisa hidup dan tumbuh di dalam hati. Selalu bersyukur kepada Allah atas Ar-Rahman Ar-Rahimnya memelihara kita semua makhluk ciptaannya. Demikian kisah tentang kolam yang tenang. Semoga kita diberikan oleh Allah menjadi insan-insan atau anak-anak yang sabar dan selalu tenang dalam menghadapi segala situasi dan kondisi hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.